Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Makin Saputra dengan NIM 22110241026. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Aksesibilitas Sarana Prasarana pada Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SMP dalam upaya meningkatkan kesetaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk mendahului atau sebagai pengantar, pendidikan inklusif adalah pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus bersekolah bersama dengan anak reguler pada umumnya. Mereka di bawah satu atap dan mereka memiliki kesempatan untuk eh, mengembangkan diri mereka atau mengenyam pendidikan di satu atap yang sama. Awalnya pendidikan inklusif itu berawal dari eh, sekolah yang terlepas dari SLB ketika anak yang berkebutuhan khusus itu bergabung bersama anak reguler pada umumnya dan terlepas dari sekolah luar biasa yang biasanya dikhususkan untuk mereka, itu menjadi awal adanya sekolah inklusif. Tetapi ada beberapa eh, kekurangan fasilitas, khususnya sarana dan prasarana, yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sulit mendapatkan akses. Maka manajemen yang baik dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai standarnya diperlukan untuk keberhasilan pendidikan inklusi dan mendukung kemandirian serta partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan. Selanjutnya, tujuan kebijakan apa saja tujuannya? Yang pertama, menjamin akses yang setara bagi semua peserta didik ke fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet tanpa adanya hambatan fisik. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan khusus bagi peserta didik dengan disabilitas melalui penyediaan sarana dan prasarana yang telah disesuaikan seperti akses ramp bagi peserta pengguna kursi roda, toilet khusus, serta peralatan bantu dengar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah bagi semua peserta didik. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan akademik, sosial, serta ekstrakurikuler di sekolah. Yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran yang efektif serta berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pada intinya, sarana dan prasarana yang memadai atau kualitas sesuai standar sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pendekatan implementasi. Pendekatan implementasi pendidikan inklusif di tingkat SMP ini memerlukan perhatian khusus pada sarana dan prasarana untuk memastikan semua siswa termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan berkualitas. Aspek utama meliputi aksesibilitas fisik seperti penyediaan rem, lift, dan toilet khusus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Kemudian ada kurikulum harus inklusif dengan bahan ajar yang mudah diakses seperti teks file atau audio. Yang selanjutnya, guru dan staf perlu pelatihan berkelanjutan dalam strategi pengajaran inklusif dan penggunaan teknologi bantu. Layanan dukungan seperti konseling dan kesehatan sekolah serta kolaborasi dengan komunitas dan orang tua juga penting diadakan. Beberapa sekolah di Indonesia telah melakukan pendidikan inklusif dengan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana, didorong oleh kebijakan nasional. Koordinasi ini mengikuti tahapan pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi yang sistematis untuk memastikan keberhasilannya. Mencakup bentukan tim khusus, penyusunan program, dan sosialisasi kebijakan. Selanjutnya, siapa saja aktor yang berperan atau pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama atau primer di sini yaitu anak-anak berkebutuhan khusus. Pelaku primer adalah kelompok atau individu yang kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan. Selanjutnya, pemangku kepentingan pendukung atau sekundernya di sini adalah orang tua siswa dan warga sekolah. Sedangkan pemangku kepentingan kunci sebagai kelompok yang secara legal mempunyai kuasa menentukan kebijakan adalah dinas pendidikan setempat dan kepala sekolah menengah pertama.
Selanjutnya, sasaran kebijakan. Di sini, sasaran kebijakannya yaitu sarana dan prasarana untuk anak-anak berkebutuhan khusus di tingkat SMP. Sarana dan prasarana yang masih kurang layak atau belum memenuhi standar, harapannya dapat disesuaikan agar menunjang kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus nantinya. Selanjutnya, hasil atau dampak implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat SMP dengan fokus pada sarana dan prasarana bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Dampak dari kebijakan yaitu peningkatan aksesibilitas dan partisipasi ABK, seperti peningkatan sarana prasarana yang eh, misalnya rem lift, alat bantu pelajaran, dan ruang kelas yang ramah ABK. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan sumber daya fasilitas seperti penambahan buku dan peralatan khusus juga diperlukan untuk mendukung lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Implementasi yang efektif dari kebijakan ini menekankan pada akses bebas, kesempatan yang sama, pengembangan sumber daya, dan keamanan yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan pendidikan inklusif di tingkat SMP. Yang selanjutnya, ada analisis implementasi kebijakan. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020 juga, upaya peningkatan aksesibilitas sarana prasarana di sekolah inklusif masih menghadapi kendala signifikan dengan hanya sekitar 30% sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut teorinya Van Gogh dan Van Meter, aktivitas kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan antar lembaga, dan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan kurangnya fasilitas seperti toilet, aksesibel, dan alat bantu belajar akan eh, menjadikan penerapan atau implementasi ini kurang optimal. UNICEF di Indonesia juga melaporkan bahwa hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan. Itu artinya perlu dilakukan pendekatan top down atau bottom up dalam implementasi kebijakan inklusif ini. Pendekatan top down diperlukan untuk menyediakan dana dan regulasi yang mendukung, sementara bottom up dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif dari sekolah, komunitas, dan keluarga untuk memastikan bahwa kebijakan inklusif diterapkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan spesifik anak-anak di tingkat lokal. Kesimpulannya yaitu implementasi pendidikan inklusif di sekolah pertama dengan fokus pada sarana dan prasarana penting untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau anak kebutuhan khusus tadi. Aksesibilitas fisik dan teknologi yang memadai seperti rem, lift, toilet khusus, dan perangkat bantu, serta kurikulum dan metode pengajaran inklusif dapat dijadikan sebagai penunjang atau pendorong anak berkebutuhan khusus atau siswa pada umumnya belajar sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, penting juga untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan layanan dukungan seperti konseling. Juga tahapan implementasi yang efektif juga perlu dilakukan. Misalnya pengorganisasian, interpretasi, aplikasi kebijakan secara berkelanjutan yang didukung oleh tim kelompok kerja, pendidikan inklusif dan program sosialisasi dengan komitmen dan dukungan pemerintah, sekolah, komunitas, dan keluarga. Maka jika beberapa hal tadi diterapkan, harapannya dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas sesuai prinsip pendidikan untuk semua atau pendidikan inklusif tadi. Terima kasih. Sekian. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Hanya kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.